pemirsa setia Info Malang, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami. Saya Anggi Widya dan Erni Haninuna yang siap menemani pagi Anda dengan informasi terkini dan analisis mendalam seputar isu-isu penting yang sedang terjadi. Pagi ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sudah sangat sering terjadi, bahkan mungkin sudah menjadi santapan kita setiap hari, terutama bagi Anda yang tinggal dan beraktivitas di perkotaan. Kemacetan lalu lintas merupakan sebuah fenomena yang seolah tak terpisahkan dari kota-kota besar di Indonesia, termasuk salah satu kota Malang. Ya, kemacetan bukan lagi sekedar antrean kendaraan, tapi sudah menjadi bagian yang menguras waktu, energi, bahkan produktivitas kita. Bayangkan saja berapa jam yang terbuang percuma di jalan, berapa banyak janji yang tertunda, dan berapa besar kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari fenomena ini. Fenomena kemacetan lalu lintas yang sering terjadi menyertai momen libur panjang, khususnya di tanggal merah. Ya, akhir pekan panjang dan libur nasional identik dengan peningkatan volume kendaraan. Mari kita simak laporan langsung dari rekan-rekan kami di lapangan yang sudah bersiap di beberapa titik rawan kemacetan. Bagaimana Nerlin, kondisi lalu lintas di sana saat ini? Selamat pagi, Anggi juga Erni dan pemirsa di rumah. Saya Nerlin saat ini berada di Jalan Borobudur 1, Kota Malang. Ini salah satu titik rawan kemacetan di Kota Malang. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, arus kendaraan mulai padat merayap sejak pukul 7 pagi. Kepadatan ini diperparah oleh volume kendaraan yang terus meningkat setiap harinya, ditambah dengan ramainya masyarakat yang ingin berbelanja ke pasar Belimbing. Waktu tempuh perjalanan yang seharusnya hanya 15 sampai 20 menit kini bisa membengkak hingga 1 jam. Bisa pemirsa saksikan kepadatan ini di Jalan Borobudur ini. Demikian laporan langsung dari saya, Nerlin di Jalan Borobudur 1, kembali ke studio. Baik, itulah pemirsa kondisi di Jalan Borobudur yang telah dilaporkan rekan kami Nerlin. Di titik lain juga ada rekan kami yang akan melaporkan. Halo, bagaimana Esti kondisi di jalan saat ini? Ya Anggi, juga Erni dan pemirsa, kemacetan tak hanya berdampak di Jalan Borobudur saja, tetapi juga di daerah Arjosari, dan kemacetan tak hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga pada masyarakat yang mengandalkan transportasi umum. Banyak penumpang yang sudah menunggu lebih dari 30 menit karena keterlambatan jadwal. Situasi ini tentu sangat merugikan baik dari segi waktu, energi maupun produktivitas. Banyak warga yang ingin berlibur dan pulang kampung. Dan demikian laporan dari saya, Esti, kembali ke studio. Terima kasih Esti atas laporannya. Terlihat jelas bahwa masalah kemacetan ini memang sangat kompleks. Ya, betul sekali. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pelebaran jalan, pembangunan jalan, hingga pemberlakuan ganjil genap. Namun, mengapa kemacetan ini masih saja sering terjadi? Salah satu faktor utamanya adalah meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi yang sangat besar, jauh melebihi kapasitas jalan yang tersedia. Ya, selain itu kurangnya kesadaran akan pentingnya menggunakan transportasi umum juga turut memperparah keadaan. Dan tidak bisa dipungkiri juga, faktor kedisiplinan berlalu lintas serta perencanaan tata kota yang belum optimal turut berkontribusi. Ini juga berdampak pada kualitas udara yang buruk, peningkatan tingkat stres masyarakat, dan tentu saja kerugian ekonomi akibat waktu yang terbuang sia-sia. Pemirsa, masalah kemacetan adalah tanggung jawab kita bersama. Peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai sangatlah penting.
Namun, sebagai warga, kita juga memiliki andil besar, salah satunya dengan memulai beralih ke transportasi umum, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mari kita mulai dan dari diri sendiri untuk menciptakan arus lalu lintas yang lebih lancar dan kota yang lebih nyaman. Saya Anggi Widya dan rekan saya Erni Haninuna. pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.